Assalamualaikum Sobat KSWI. Jumpa lagi dengan saya Kusnul Septiani di Pekan Rutin KSWI. 1 Juni kemarin, tagar Happy Pride Month trending di berbagai platform media sosial loh sob. Banyak netizen dan selebriti yang menunjukkan dukungan terhadap Happy Pride Month ini. Bahkan ada selebriti Indonesia membawa bendera Indonesia di parade Pride Month. By the way, Sobat KSWI udah pernah dengar belum apa itu Pride Month? Pasti udah pada bisa nebak nih dari warna pelangi yang melekat pada tulisan Pride Month. Yap, Pride Month ini dirayakan untuk mendukung dan menghargai keberadaan kaum LGBTQ, bahwa mereka sama-sama manusia yang berhak dilindungi dari pelecehan, dijamin keamanannya, dan gak berhak untuk dihina. Singkatnya sih sob, LGBTQ ini adalah hak asasi manusia untuk memaklumi tindakan terlaknat mereka dan selalu mencari pembelaan atas tindakannya. Kalau kita baca di kolom komentar sosmed ya sob, menurut mereka nih, merayakan Happy Pride Month ini bukan berarti mereka menjadi bagian dari LGBTQ. Aduh, astagfirullah. For your information, umumnya Pride Month ditandai dengan parade. Namun karena pandemi COVID-19, parade semacam ini terpaksa ditunda. Di San Francisco misalnya, Pride Month diperingati dengan menonton film bersama dengan aturan harus pakai masker dan jaga jarak. Berbeda dengan yang di Yerusalem, tetap mengadakan pawai Pride Month. Kemudian di Los Angeles yang mengadakan 2 acara Pride Month secara outdoor. Atlanta Pride Run juga diadakan tahun ini loh, dan secara langsung. Nah, Atlanta Pride Run ini berupa lomba lari yang diadakan untuk membangkitkan perhatian pada LGBTQ di tengah masyarakat. Nah, hal ini kan menunjukkan nih bahwa pandemi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk merayakan Pride Month, ya supaya mendapatkan pembelaan dan perhatian di tengah masyarakat dong. Nah, dalam benak kita itu kan pasti bertanya-tanya tuh, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi kemunculan perayaan seperti ini? Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Sejarah Pride Month sendiri dilansir dari CNET, berawal dari kejadian pada 28 Juni 1969 ketika polisi menggerebek klub gay bernama Stonewall Inn di New York. Penggerebekan itu dianggap sebagai pelecehan dan penangkapan orang-orang LGBTQ di salah satu tempat di mana mereka itu merasa aman. Nah, terjadilah bentrok dengan polisi, kemudian lemparan botol, bahkan penolakan untuk diintimidasi. Nah, aksi perlawanan itu berlangsung selama 6 hari, sehingga dikenal sebagai kerusuhan Stonewall. Sebuah rapat umum di New York yang diadakan tahun berikutnya untuk memperingati ulang tahun pertama kerusuhan Stonewall tersebut memulai tradisi yang bernama Pride Month hingga saat ini. Bahkan Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya dalam beberapa kesempatan secara resmi menyatakan Juni sebagai LGBT Pride Month, dan perayaan ini pun jadi populer di beberapa negara. Dari sejarahnya saja kita bisa tahu legalisasi LGBTQ di negara pengusung kebebasan, ya, pengusung liberalisme, itu bukanlah hal yang aneh. Sebab liberalisme yang telah menguasai dunia inilah yang sejatinya menjadi penyebab masih eksisnya kaum menyimpang ini. Ya, alih-alih HAM ya, secara global itu menjadi sebuah seruan yang harus diterima atas komunitas seperti ini ya. Kalau kita bisa bilang kan kaumnya Nabi Lut gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa kaum ini itu sudah dilaknat Allah, tapi malah makin gencar dan terus disuarakan dari berbagai pihak. Parahnya lagi, legalisasi kaum ini itu dapat dukungan dari internasional ya, bahkan badan-badan global termasuk PBB dan lembaga yang bernaung di bawahnya.
Karena apa? Karena asas sekuler yang menjadikan aturan agama diabaikan dalam mengatur kehidupan. Aturan kehidupan ditetapkan menurut hawa nafsu manusia. Ya, dengan demikian jelas legalisasi LGBTQ itu disandarkan pada HAM yang secara mutlak menafikan aturan agama. Akal dan perasaan dijadikan pedoman, kemudian mentolerir keberadaan komunitas pelaku maksiat ini. Padahal keberadaan kaum LGBTQ ini sejatinya malah menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Bahkan tidak hanya kerusakan moral juga, tetapi juga penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit seksual yang menular pun terjadi. Seperti yang di Amerika Serikat, gay dan biseksual itu merupakan komunitas yang paling banyak terinfeksi HIV. 70% kasus infeksi HIV baru dari kalangan gay dan biseksual itu paling banyak. Kemudian resiko penularannya pun jauh lebih besar, di mana 26 kali lebih besar terjadi pada gay dan biseksual, 13 kali lebih besar itu terjadi pada transgender. Nah, realitas ini kan membuktikan bahwa perilaku tersebut itu jelas telah menjerumuskan manusia pada titik martabat yang paling rendah, karena hewan aja enggan melakukannya, kemudian membuat penularan penyakit, kemudian sudahlah juga dilaknat Allah. Ya ini wujud kebebasan berpikir yang terus dikampanyekan Barat demi menerima komunitas yang jelas-jelas melanggar aturan agama. Propaganda yang dilakukan pun hingga ke negeri-negeri muslim loh. Padahal ini jelas kan mereka itu merusak kaum muslim dan menjauhkan umat itu dari hukum-hukum Allah. Sudahlah menimbulkan kerusakan, kaum yang dilaknat Allah, tapi kenapa masih terus dipropagandakan ya? Pernah gak sih dalam benak kita itu juga terlintas, jadi manusia kok berani banget sih nantangin Allah? Ya begitulah manusia produk dari sistem kapitalis sekuler. Gak ada takut-takutnya sama azab Allah, karena kehidupan mereka itu terpisah dari yang namanya ajaran agama. Bisa dibayangin lah sob, kalau jauh dari agama gak akan paham benar salah atau halal haram. Yang akan dilakukan adalah menjalani kehidupan sesuka hatinya, dan hilanglah rasa takut terhadap Allah. Jadi manusia gak tahu diri, gak tahu sebenarnya dirinya itu adalah sebagai hamba Allah yang harusnya taat kan sob. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Fat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajran 'azima. Yang artinya bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikannya pahala yang besar. Nah, ini malah ada yang berani dilaknat Allah. Lupa kali ya, ada hadis Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. Hadis riwayat Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra 4/332 nomor 7337. Nah, tentang perilaku LGBTQ ini, bahkan Fudail bin Iyad berkata, andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci. Yang artinya, ya mau mandi kayak berapapun, pakai air kembang sekalipun, ya nggak akan pernah suci. Jadi, meski kita hanya mendukung LGBTQ,
itu artinya kita sepakat dengan sesuatu yang dilaknat Allah meski bukan pelaku. Tetapi sama aja dengan kita tidak sepakat dengan aturan Allah dan memilih aturan lain. Ngeri ya, naudzubillah. So, ide kebebasan ini, apa-apa semau gue, itu bukanlah ajaran Islam ya sob. Gaya hidup bebas, liberal, memandang Tuhan hanya cukup di tempat ibadah aja, yang lain gak usah deh diatur-atur. Itu bukan ajaran Islam. Ya, jangan heran, makin banyak yang gak paham Islam, makin rusaklah pandangan hidup orang selama di dunia. Gimana jadinya kalau diri ini sudah berlumuran dosa, malah dipaksa juga berendam di air dosa? Ya, menjadi sebuah bencana yang besar. Lalu, bagaimana nih sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal ini? Kita mulai dari diri sendiri ya sob. Sadari sob, bahwa LGBTQ ini dilarang Allah sebab menyalahi fitrah. Kemudian mari kita menanamkan iman dan takwa dengan memperdalam ilmu agama melalui pembinaan Islam. Jangan sampai satu hari kita lewati tanpa belajar ilmu agama. Kalau nggak belajar ya nggak akan paham. Kalau nggak paham akan mudah dibodohi dan dipengaruhi paham yang salah. Kedua, di taraf masyarakat, kita tidak boleh membiarkan kemaksiatan merajalela di negeri ini. Sebab Allah turunkan azab itu nggak cuma ke pelaku aja, tapi kepada orang soleh sekalipun yang memilih untuk diam dan tidak peduli. So kita harus apa? Speak up, menyadarkan umat agar kembali kepada Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang punya pengaruh sangat-sangat besar adalah negara. Negara tidak mengizinkan perayaan Pride Month dan sejenisnya karena Allah melarangnya. Kemudian menyetop dan mensensor semua media yang mengajarkan dan menyebarkan pemikiran dan budaya rusak, serta mengedukasi umat bagaimana menyalurkan ketertarikan pada lawan jenis dengan benar. Jadi kesimpulannya, bahwa dalam Islam melihat kemungkaran seperti Pride Month ini tidak boleh ikut-ikutan meskipun hanya mendukung atau mengucapkan Happy Pride Month. Dia melihat kemungkaran saja tidak boleh, apalagi ikutan dukung. Sehingga sebagai seorang muslim kita itu harus mengubahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau sendirian kan pasti berat tuh. Nah, karena itu yuk sama-sama kita berjamaah menjadi pemuda muslim yang peduli, memberikan solusi, menjadi bagian solusi yang bisa kita berikan di tengah-tengah umat. Melalui apa? Melalui pembinaan Islam bersama remaja KSWI. Karena kita itu menyadari bahwa kita itu sebagai hamba Allah yang sewaktu-waktu kita itu dicabut nyawanya oleh Allah dan bisa saja berakhir di panasnya api neraka, tergantung pilihan kita, karena semua yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. So, ketaatan itu harus senantiasa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, plus harus taatnya keseluruhan, nggak boleh setengah-setengah. Yang ini aku ambil, yang ini enggak. Kayak prasmanan dong. Hihi. Yuk pahami agamamu sob. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.